Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Wa rahmanul qudusul ba'dzul muqtadi rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Yang saya hormati di majelis zikir sadat tunggal yang selalu dalam rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, puja-puji syukur mari kita panjatkan kehadiratnya, yang mana dengan rahmat, cinta dan kasih sayangnya kita masih diberikan nikmat iman, nikmat sehat dan nikmat panjang umur, sehingga kita masih bisa melaksanakan perintahnya dalam rangka marqatillah wal talabul ilmi. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada baginda kita, yaitu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, para sahabat, wabil khusus pada umat yang selalu mengikuti jejak beliau. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku semua yang dirahmati oleh Allah, kembali kita lanjutkan pelajaran yang kemarin tentang faedah atau isi daripada Asmaul Husna. Yang kemarin yang kita buka, Asmaul Husna semuanya 99 yang berada di diri kita. Ya, saya sebutkan kemarin 9 di luar, di dalam 9 pula. Jadi yang 9 di luar sekembali saya bacakan lagi. Yang 9 di luar, bulu, kuku, kulit, lamat, urat, ketih, daging, balung, sumsum. Itu 9 di luarnya. Yang di dalamnya 9, jantung, hati, paru, limfa, empedu, ucus, kantong kencing, kantong nasi, ginjal. Jadi dalam 9, luar 9, jadi 9. Dan bukan hanya itu, 9 ini tertulis di badan kita, jelas tulisannya, nyata tulisannya. Asmaul Husna tertulis di badan kita dengan kalimat huruf Arab. Coba di zoom sini nih, di zoom sini berdekatan. Yang mana 9 tertulis tertera di badan kita, yaitu di dua belah tapak tangan. Yang sebelah kanan jelas, tuh huruf Arab. 1, ini 8. Jelas nggak? Ini 8. Jadi 8 sama 1 berapa? 9 kan? Nah ini 9. Yang kiri pun sama, tertulis huruf Arab juga, yaitu 8 sama 1. Jadi 9 tertulis jadi 9. Jadi bukan rekayasa bahwa Allah memberikan sifatnya, bukan hanya tertulis di dalam surat, tapi tersirat di dalam tubuh kita. Jadi 99 Asmaul Husna di badan kita jelas bahwa sifat Allah adalah diri kita. Sifat Allah nyata di diri kita. Kembali, apa sih isi atau kalimat Asmaul Husna itu? Yang pertama, sifatnya Allah Ar-Rahman. Apa itu Ar-Rahman? Maha kasih. Nah, kita diciptakan oleh Allah dengan sifatnya, kita mempunyai sifat kasih. Yang kedua, kalimat Allah yang kedua Asmaul Husna Ar-Rahim. Sifatnya Allah maha kasih dan maha sayang. Jadi sifatnya Allah di badan kita, karena sifatnya Allah tertulis di badan kita, yaitu sifat kasih dan sayang, kita mempunyai sifat sayang.
Itulah semua tertera, tertulis, tertanam di diri kita. Kita tidak bisa pungkiri bahwa Asmaul Husna adalah 99 di diri kita. Inilah sifat Allah. Sifat Allah. Lalu kita sifatnya arogan, pendendam, pembenci, yang tidak senonoh sebagai sifatnya manusia, berarti tidak mempunyai, tidak merasakan daripada sifatnya Allah, yaitu Asmaul Husna. Kembali saya ulang lagi, Allah Maha mendengar, sifatnya di mana diri kita? Telinga. Allah Maha melihat, di mana sifatnya Allah di badan kita? Mata. Allah Maha merasa, di mana sifatnya Allah? Di hati kita. Itu tinggal kita dalami, kita baca sifat-sifatnya Allah di badan kita. Jadi kesimpulannya, jangan cuma dibaca tuh Asmaul Husna, dipraktek. Karena sifatnya sudah tertulis, tertanam, bahkan ada di badan kita. Kita praktek. Kasih sayang kita terhadap manusia, kasih sayang kita terhadap makhluk Allah yang lainnya, baik yang nyata ataupun tidak, jangan selalu disakiti. Karena sifat Allah makasih sayang, dan Allah menciptakan makhluk tersebut. Kok kita tidak memakai sifatnya Allah? Contoh, ya seperti manusia pemburu. Kadang-kadang ciptaan Allah cuker ditembak mati. Mana sifat sayangnya? Kadang merasa punya ilmu tinggi, jin masukin botol, jin di ini ituin. Itu kan makhluk Allah. Selamatkan mereka. Selamatkan mereka juga ingin seperti kita, ingin diselamatkan. Kalau kita sifatnya tidak mempunyai sifat Asmaul Husna, di mana belajarnya? Di mana ngajinya? Jangan pandai membaca tapi tidak pandai praktek. Pandai berdalih tapi tidak pandai melaksanakan. Jangan sampai terjadi. Karena Allah sifatnya makasih sayang. Bahasanya begini, Pak RT bilang tadi, mendingan kita disakitin daripada kita menyakiti. Kenapa? Kalau disakitin, orang itu dendam seumur hidup. Dendam sama kita seumur hidup. Sehari dia berdoa nggak dijawab, 2 hari 3 bertahun-tahun berdoa, pasti orang yang terjolimi doanya dikabul. Jangan sampai kita menyakiti orang, jangan sampai kita menindas orang, sedangkan Allah sifatnya makasih sayang, sudah ada Asmaul Husna di badan kita. Prakteklah mulai dari sekarang. Jelas nggak sekarang yang saya buka Asmaul Husna di badan? Tertulis. Bukannya rekayasa, bukannya mengada-ngada atau mengakal-akali. Pelajaran yang saya berikan, logika, rasio keterima oleh akal. Kalau kita belajar hanya tabu, akhirnya apa? Merasakan nikmat untuk ibadah itu kurang. Tapi kalau kita tahu isinya jelas, semakin mendalami, semakin merasa, oh iya nikmat amat ibadah. Ya Allah, ternyata Engkau segalanya buat hamba. Ya Allah, semua tertulis di badan hamba, ya Allah. Nah, tinggal kesimpulannya ke depannya, kita bisa enggak untuk mempraktekkan sifatnya Allah di badan kita. Memang kalau kita disakiti sakit, rasanya enggak ketulung. Tapi kalau kita sudah merasakan adanya Asmaul Husna, serahkan ke Gusti Allah. Bahwa hukuman manusia pasti ada obatnya. Tapi kalau hukuman Allah, kemana lu mau berobat? Contoh, kita sakit hati, nyari dukun santet tadi, santet orang itu, berobat, orang itu sembuh, santetnya berbalik ke kita. Akhirnya apa? Kita menyantet diri kita sendiri. Kenapa? Kita tidak merasakan kasih sayangnya kepada sesama makhluk Allah. Jadi bahasa kata orang dulu mah ya, bagian gue mah disakitin ya, asal gue nggak nyakitin orang. Bagian gue dihina orang ya, asal jangan gue ngina orang. Kan bahasa begini, filsafat orang dulu, dihina, dicaci, dimaki, dibully tidaklah menjadi kotoran.
dipuja, dipuji, tidaklah menjadi malaikat. Jadi hidup ini kita nikmati, kita jalani, jangan kita mengharap dipuja atau dipuji. Jangan kita merasa sakit, hina, dicaci, dimaki, karena di situ ada Allah. Allah semua yang akan memberikan hukuman-hukuman orang yang menyakiti sesamanya. Jadi kelanjutan daripada Asmaul Husna yang ke-99 ini sudah lengkap, sudah jelas. Dan seandainya nanti masih kurang memahami, setelah kita zikir nanti silakan tanya jawab. Insya Allah kalau saya nggak bisa jawab, PRT ada yang jawab, tenang. Soalnya PG, tenang aja. Insya Allah. Jadi di sini kita saling mengisi, saling berbagi. Siapapun yang merasa punya kemampuan untuk pengetahuan, ayo kita bareng-bareng saling mengisi, saling belajar, saling mengetahui. Karena di sini tidak ada yang pintar, cuma hanya kelebihan manusia, masing-masing punya kelebihan. Pintar dan tidak tergantung dari manusianya. Pandai dan bodohnya tergantung dari manusianya. Kalau dia sadar bahwa diri kita tidak punya apa-apa, la haula wala quwata illa billahil alil azim, maka kita akan pasti merendah diri. Karena tidak ada daya dan upaya kita ini. Lalu kita banggakan apa sih di diri kita? Kalau Allah sudah menghendaki penyakit pilek, nggak bisa dijaga dengan ilmu rontek lah, dengan ilmu silat. Enggak, tetap dijaga pakai ilmu bodrek. Begitu pilek, pasti minum bodrek. Jadi nggak perlu kita membanggakan kemampuan kita, nggak perlu membanggakan kepandaian kita. Kedepankanlah etika, kedepankanlah akhlak. Insya Allah kalau sudah kedepankan itu, maka kita diselamatkan oleh Allah dunia wal akhirah. Kembali pelajaran ini, sesudah tahu, sesudah mengetahui, nggak usah kita ngetes orang, nanya orang-orang, Asmaul Husna ada di mana? Nggak perlu. Hanya untuk kita. Percuma kita ngetes orang, belum tentu orang itu lebih bodoh dari kita. Kita nggak tahu dia lebih pandai daripada kita. Maka pelajarannya hanya untuk diri kita sendiri. Dan tertera sudah jelas Asmaul Husna, tertulis, tercatat 99 di badan kita. Semoga pengetahuan ini menjadi sebuah pemicu kita agar kita bisa menerapkan Asmaul Husna yang ke-99 itu ada di badan kita, agar kita selalu mendapat cintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita lanjutkan. Kita mohon kepada Allah agar kita senantiasa selalu di dalam rahmat dan cintanya, agar kita bisa melaksanakan sifat-sifatnya Allah yang ke-99. Ala hadiniyah wa kunyatin solehah wa ila rutin nabi al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.